Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Teman-teman semuanya, hari ini kita dapat catering donasi lagi. Catering donasi kita kali ini kita dapat dari Ibu Rizka yang luar biasa banget. Ibu Rizka langsung ngirim ke 2 panti dan hari ini kita bakal ngirim ke panti asuhan kami sebanyak 70 packs. Dan panti asuhan Holy Angel sebanyak 60 packs. Ini akan kita lakukan dalam sekali jalan. Oke Bu Rizka, terima kasih sebelumnya untuk donasinya ya. Semoga donasi dari Ibu Rizka boleh berguna dan bermanfaat buat anak-anak panti dan pastinya untuk banyak orang juga. Oke, menu kita hari ini adalah nasi putih yang akan kita kasih dengan lalapan atau timun slice. Lalu ada mie goreng bakso, terus ada ayam saus mentega, terus ada tumis buncis bawang putih, dan yang terakhir kita pakai buah jeruk. Harga per boxnya itu adalah 30.000. Jadi untuk total omset kita hari ini adalah sebesar 3.900.000. Untuk 130 packs dikalikan dengan 30.000. Sekarang gua mau langsung mulai mengeksekusi catering hari ini. Teman-teman terus pantengin videonya. Semoga videonya juga bermanfaat untuk kita semua. Aduh, di Kelingan Rondo Galaksi. Semalam ra cocok Kepala nih. Tadi Dan sekarang gue bakal lanjut buat masak. Yang pertama bakal gue masak adalah tumis buncisnya dulu. Dan di sini nanti Mas Yong bakal masak mie-nya langsung ya. Intinya sekarang gue mau masak tumis buncis. Kalau masuk langsung gue mau bikin semuanya sebanyak 13 kilo buncis. Itu di luar bumbu-bumbu dan ingredients lainnya seperti air dan kawan-kawannya. Oke, nggak usah pakai lama karena sekarang udah jam 8:30 dan deadline kita jam 10. Gue bakal langsung masak si tumis buncis ini teman-teman. Masak apa? Masak mie. Mie. Ayam. Apa? Serah sih, ayam boleh. Seharusnya lu masak pakai itu tadi. Cuman untuk Iya, bisa dia. Kan udah biarin. nekat ya. Ya, enggak juga. Kelihatan enak. Lu nggak apa-apa, masak mie aja dikit-dikit aja ya. Sambil nyicil.
Oke, ini minyak gua udah masuk. Ini minyaknya juga udah panas. Tadi habis kita pakai untuk menggoreng si ayam. Ya, sekarang langsung masuk bawang putih. Buka. Oke, ini bawang putihnya udah wangi, teman-teman ya. Sekarang lanjut. Masukin bumbu EXO. Oke. Bumbu EXO masuk, langsung kita masukin bawang bombay. Kurang lebih setengah kilo ya. Oke, ini udah wangi banget. Aroma dari bawang bombay, bumbu EXO, bawang putih udah bercampur. Sekarang gua langsung masukin buncisnya, bakal kita tumis-tumis. Ya. Semua tuh bos. Iya. Ini ada sisa. Ada, masih setengah keranjang. Oke, ini kurang lebih buncisnya 10 kilo yang gue masak. Nanti masih ada satu lagi. Nah, ini bakal kita tumis-tumis. Selama proses penumisan, gunakan api kecil biar nggak gosong, dan buat ngejaga tekstur si buncisnya biar nggak kematangan ya teman-teman ya. Karena ini posisinya sudah di rebus setengah matang tadi. Ini seasoning kita masukin. Persiapan om. Oke, kurang lebih ini gue pakai 6 sendok makan dulu mix seasoningnya. Sama Sedikit gula. Dan sedikit obat ganteng. Oke. Ya. Ini kita nggak lama numis, langsung kita bumbuin. Ya, sekali lagi itu buat ngejaga tekstur dan rasa dari si buncisnya ini biar tetap enak dan garing. Sedikit sambal apa cabai untuk rasa yang pedas-pedas lucu aja. Minyak wijen langsung kita masukin, kurang lebih ya mungkin 10 sendok makan teman-teman. Kecap ikannya juga. Intinya jangan dibuat terlalu tasty dulu, karena kalau keasinan nanti repot. Tapi kalau kurang rasa kita masih bisa tambahin bumbu. Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya, warna dari buncisnya bagus banget. Setelah bumbu-bumbu masuk dan sudah teraduk cukup rata, baru kita boleh gedein lagi apinya teman-teman. Biar si bumbu-bumbu yang kita masukin bisa larut dan tercampur dengan sangat baik. Untuk sayur-sayuran kayak gini tuh kalau teksturnya bagus aja itu udah mendorong rasanya biar enak ya teman-teman ya. Jadi pas kita makan tuh masih garing-garing gitu. Oke, ini gue mau cobain dulu.
Oke, tumis buncis kita udah jadi ya, semuanya ini 13 kilo udah kita masak. Kita cobain lagi. Udah cukup. Asin, gurih, sedikit pedas, dan tumis buncis kita sebanyak 130 porsi atau 13 kilo udah beres, dan ini udah siap banget buat kita hidangkan atau kita plating di dalam box kita hari ini. Oke teman-teman, tumis buncis kita udah beres dan menurut gua rasanya oke banget. Sekarang gua bakal lanjut buat bikin ayam saus menteganya, dan sinyong masih tetap ya berkutik di mie-nya ya. Lama dia memang kalau kerja kayak gitu teman-teman, cuman udah gak usah diomongin lah, kasihan. Oke, sekarang gue bakal lanjut buat masak ayam saus mentega. Mudah banget, tadi ayamnya udah kita goreng, saus menteganya juga udah di prepare dan tinggal dieksekusi aja. Mantap. Oke, yang pertama kita bakal masukin minyak dulu. Seperti biasa buat numis-numis ya. Oke, sudah cukup panas. Jangan terlalu banyak minyak, karena di sausnya sendiri itu udah ada menteganya, nanti jadi terlalu oily juga nggak enak ya. Karena tadi tumis buncis kita udah kita bikin sengaja untuk sedikit oily. Oke, bombaynya kurang lebih 1 kilo. Langsung kita masukin. Ya. Bawang putih ya, kita masukin juga langsung. Oke, biar wangi banget. Ayo Seu, langsung tuang sini aja. Ya. Ini udah wangi, saus mentega langsung masuk. Ayo Seu, masukin Seu. Semuanya. Nah, mantap. Sekarang kita tambah air lagi. Ntar aja. Kita masih pada main-main sama buncis. Ini kita tambahin lagi air 500 ml ya teman-teman ya. Kita berdua masak, di dalam lagi pada beres-beres, ngerjain apa yang kita udah masak, kayak nasi, timun, buah, itu udah pada ditaruh-taruhin. Biar nanti pas kita udah beres masak semua dan makanannya juga atau cateringnya udah ke-prepare dengan baik nantinya. Oke, ini saus mentega, air udah masuk, sekarang kita masukin gula. Atau bahasa Jawanya sugar ya. Susu segar. Oke, masuk gula, udah. Sekarang masuk obat gantengnya, set. Oke. Minyak wijen, Bo. Hop. Ya, minyak wijen kurang lebih 2 sendok makan atau 3 sendok makan. Iya. Mudah sekali ya bikin saus menteganya. Dan ini ayam yang sudah tadi Nyong goreng, langsung kita masukin juga. Iya. Kita kecilkan apinya. Karena saus mentega ini kan manis ya teman-teman ya, jadi pastikan jangan api besar. Karena nantinya dia bakal jadi mengkaramelis dan takutnya bakal bikin jadi gosong ya. Oke, ini kita aduk pelan-pelan aja. Jangan sampai merusak tekstur dari si ayamnya.
Oke, ini seperti yang teman-teman lihat ya, ini ayamnya kan udah kita campur dengan saus menteganya, terus kita gedein lagi apinya sedikit, dan ini bakal kita godok kurang lebih 10 sampai mungkin 15 menit ya, biar si bumbu atau saus menteganya ini bisa ngeresap ke ayamnya teman-teman ya. Jadi bukan sekedar diaduk-aduk terus kita langsung angkat. Jadi teman-teman harus tahu untuk masak dengan porsi kecil atau 1-2 porsi buat makan 1-2 orang, 3 orang gitu. Dengan kita masak buat 100 orang kayak gini ya, tekniknya juga harus disesuaikan ya. Jadi masak itu tidak cuma sekedar tahu rasa tapi juga harus tahu teknik. Oke teman-teman, ini udah gua godok kurang lebih 15 menit dan ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, warna dari ayamnya gua bukannya melebay-lebaykan, tapi ini emang saus menteganya benar-benar ngeresap sampai ke dalam-dalam ayamnya. Tuh, asli itu, nempel banget si saus menteganya. Dan ini gua pastikan enak dan mantap. Dan ini juga udah matang dan udah siap untuk kita angkat. Oke teman-teman, sekarang kita bakal lanjut ke menu terakhir kita. Dan sekarang gue tinggal masak mie-nya nih untuk yang menu terakhir. Langsung aja minyak. Kita masukin bawang putih. Lanjut telur. Coba ke aja mau pada kenapa? Bentar, langsung. Betul. Ya, telur udah masuk, masukin bumbu exonya. Ini adalah inti kenikmatannya, nggak boleh ketinggalan. Masuk sayur, kol dan sawi. Ada bakso. Oke, ayamnya masuk. Dan yang terakhir nih ada mie-nya. Oke, langsung gue masukin mix seasoningnya. Ya, kita kasih 5 sendok aja dulu. Sedikit gula, sedikit MSG, kecap ikan masuk, dan yang terakhir minyak wijen. Oke. Kecapnya. Kecapnya masuk, langsung gua masukin air. Ini gua masukin air biar si bumbu-bumbunya tuh bisa rata ya dengan mie-nya ya. Jadi larut dengan sempurna dan tercampur dengan baik. Oke, ini udah
bumbunya udah merata ya. Sekarang gue mau nyobain dulu. Oke, begini aja. Semuanya udah beres kita masak. Mulai dari bujisnya, ayam menteganya, dan juga mie-nya. Ini gue bikin mie kurang lebih ya ini paling untuk 30-40 porsi lah. Karena tadi Inyong udah nyicil. Masak pelan-pelan, sedikit. Ya udah intinya gitu aja. Ini dan ini yang dipegang sama Nyong. Mana Nyong? Nah, jadi ini dengan ini totalnya kurang lebih kita persiapkan untuk 130 porsi teman-teman. Oke, gitu aja masakan kita udah beres semua. Sekarang kita bakal pindah ke dalam buat ngerapiin si catering ini. Oke teman-teman semuanya, udah beres semua catering kita ya. Jadi isinya itu nasi, terus ada lalapannya, terus ada jeruknya, ada ayamnya, ada mie-nya, dan ada sayurnya. Semuanya dibuat dengan sangat-sangat baik dan oke, gue mau kasih lihat teman-teman semua hasil akhirnya nih. Nah, di sini anak-anak masih pada sibuk tuh. Naruhin mie, naruhin nasi ya. Acak-acakan kerjanya makanya berantakan terus lama. Nih yang beres ini doang nih, Sewu nih. Wis. The best ini pokoknya nih. Oke, teman-teman. Nah, jadi hasil akhirnya nanti seperti ini ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ada nasi, terus ada timun atau lalapan, ya. Terus ada ayam saus mentega, terus ada mie, ada tumis buncis bumbu EXO, dan yang terakhir ini ada jeruknya. Oke, gitu aja teman-teman. Intinya seperti itu ya untuk isian cateringnya. Mudah sekali, dan sekali lagi untuk catering seperti ini di kedai gua kasih harga Rp30.000. Dan sekarang gua mau bantuin anak-anak dulu buat nyelesain catering ini. Habis itu baru kita lanjut lagi videonya. Oke guys, kita udah sampai di panti asuhan kami, di tempat donasi pertama kita yang dititipkan oleh Ibu Rizka. Ya. Ini dia pantinya, panti asuhan kami. Kita udah sampai dan kita akan cari
Halo, Bu Yurni. Apa kabar? Sehat. Sehat. Ayo kita ambil makanannya ya. Waduh, ada mobil mau lewat lagi. Ntar aku pinggirin dulu deh. Oke, makanannya 130 dan 70 akan kita taruh di dalam panti asuhan kami. Ini untuk alamat lengkapnya tuh, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Diambil aja, ini aku mau ngirim ke 2 panti. Satu ini 5 ya. Berarti 10. Ayo silakan, Pak. Ya, 20. Udah semua? Benar? Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 kurang 10. Iya. Oke. Iya. Berarti udah semua ya? Oke. Yaudah Bu Yurni. Ya, terima kasih. Aku juga makasih. Ini donaturnya namanya Ibu Rizka. Nanti kalau ada ibadah sama anak-anak, minta tolong sambil didoain aja. Ya. Bu Yurni, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Oke, udah beres. Kita ngasih ke panti pertama ya. Sorry ya, mobilnya nih kayak apaan tahu deh, udah parah tuh, hancur ini karpetnya. Soalnya ya mobil operasional buat sambil usaha sih, jadi nggak bisa dirawat bagus-bagus banget. Kita pindahin dulu biar nggak jatuh. Oke teman-teman, panti pertama udah selesai kita kirim dan sekarang gue mau langsung lanjut ke panti kedua. Yang jaraknya kurang lebih masih 40 menit lagi dari sini, jauh banget sih memang. Oke gitu aja, gue mau lanjut dulu ya, jalan ke panti kedua. Oke, kita udah sampai di panti kedua, panti asuhan Holy Angel. Sekarang kita mau turun untuk menyelesaikan tugas dari Ibu Rizka. Nggak usah, nggak bawa barang, makanan aja buat adik-adik. Sehat Opa? Alhamdulillah. Aduh. Nah, ini dia pantinya nih. Panti asuhan Angel Kids. Kita buka dulu. Halo, apa kabar? Ayo, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa orang? Berapa orang, Sus? 48 anak. Kemarin bikininnya kok nggak salah 55 deh. 1, 2, 3, 4. Oh iya semua dong. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ayo. Ini ada 60. Berarti yang mau nambah. Oke, siap ya, Kak. Ayo silakan. Oke, siap. Selamat siang. Halo siang. Yeay, kita dapat nasi. Sudah. Yuk. Sudah habis. Masuk sebentar Opa ya. Oke, kita udah sampai. Dan ini pantinya. Pantinya gede, mantap. Pak William, selamat siang. Selamat siang, sehat. Makan apa nih? Emping? Awas, asam urat nanti. Udah. Oh, ada Suster Rosa. Halo. Halo sayang. Halo Suster. Ketemu lagi. Iya. Ayo silakan dimakan. Hari ini bawa makanan aja ya. Nanti mungkin kesini lagi baru bawa yang lain kita. Udah beres ya. Donatur kita ke 2 panti. Panti asuhan kami dan Holy Angel sebanyak totalnya 130 porsi yang kita bagikan hari ini. Sekali lagi dari gua pribadi terima kasih Ibu Rizka yang sudah mempercayakan donasinya atau berkatnya kepada gua untuk
gue bagi-bagikan kepada panti asuhan ini ya. Semoga yang gue jalani ini amanah. Gue sih sudah merasa melakukan yang terbaik. Anak-anak pantinya juga pada seneng banget, terutama yang di Holy Angel tadi. Orangnya welcome, anaknya terdidik dengan baik. Buat teman-teman yang mau datang boleh langsung aja datang ke Holy Angel. Banyak balitanya, lucu-lucu, anaknya juga pinter-pinter. Oke teman-teman ya, gitu aja. Ibu Rizka terima kasih sekali lagi. Doa baikku untuk Ibu Rizka dan keluarga, semoga diberkati Tuhan. Apa yang Ibu Rizka bagikan, apa yang Ibu Rizka berikan kepada anak-anak panti ini boleh menjadi berkat juga buat Ibu Rizka dan keluarga. Tentunya diberikan kesehatan dan rezeki yang lebih lagi. Teman-teman semuanya, terima kasih yang udah nonton. Jaga diri terus, jaga kesehatan terus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.